Hai hai hai, welcome back to my channel. Wow, setelah berminggu-minggu, akhirnya aku kembali lagi. Dan kali ini kontennya bukan MV reaction. Wow. Jadi sesuai dengan judul yang tadi kalian udah baca, aku akan ngasih kalian rekomendasi, semacam rekomendasi. Pokoknya ngasih tau kalian top 5 my favorite Korean movies. Bisa jadi rekomendasi kalian buat weekend, nonton bareng keluarga, atau nonton sendiri juga boleh kalau lagi gabut gitu kan. Sebenarnya nanti urutannya itu nggak berarti kayak nomor 1 yang paling aku suka dan nomor 5 tuh kayak ya aku biasa-biasa aja tapi suka gitu. Enggak, semuanya aku suka. Jadi nanti juga ada tambahan judul-judul lain yang aku suka juga. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Film pertama adalah The Divine Fury oleh Park Seo Joon. Pasti kalian kenal kan sama Park Seo Joon. Gara-gara film ini itu aku jadi ambil Park Seo Joon banget. Jadi ini film yang lumayan berkesan buat aku. Ceritanya tentang apa? Ceritanya itu tentang ada seorang anak kecil nih namanya Yonghu. Dia itu harus kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Kalau ibunya itu meninggal pas ngelahirin dia, ayahnya ini yang seorang polisi harus meninggal pas lagi patroli karena kecelakaan. Nah, ayahnya Yonghu ini nih sebenarnya orang yang taat banget, kayak rajin ke gereja, rajin berdoa gitu bareng sama Yonghu juga. Makanya Yonghu ini otomatis jadi anak yang taat juga kan. Nah, tapi nih sejak meninggalnya ayahnya Yonghu ini, dia jadi mulai ninggalin kepercayaannya itu. Kenapa? Karena pas ayahnya lagi kondisi kritis di rumah sakit usai kecelakaan itu, dia berdoa terus-terusan tuh. Bahkan dia datengin gereja yang emang tempat dia biasa datengin sama ayahnya, dan berdoa bareng sama pastor yang biasa emang ada di situ gitu, berdoa demi kesembuhan ayahnya. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain gitu. Akhirnya ayahnya Yonghu nggak selamat. Nah, sejak saat itu tuh Yonghu jadi kayak kesel gitu, kenapa kok Tuhan nggak adil gitu, nggak kabulin doanya dia. Padahal kan pasti dibalik itu semua ada maksudnya kan. Nah, udahlah tuh, sejak saat itu dia mulai ninggalin kepercayaannya. Fast forward 20 tahun kemudian, Yonghu udah gede dan jadilah Park Seo Joon. Dia jadi seorang petinju ternama gitu yang terkenal di dunia. Nah, ceritanya itu pas dia lagi OTW balik ke Korea naik pesawat, dia itu tidur kan, terus mimpi kalau dia tuh megang salib dan tiba-tiba salibnya kebakar gitu. Pas dia bangun, dia ngeliat tangannya tuh luka, ngeluarin darah yang sampai bolong-bolong gitu, serem banget, literally bolong-bolong. Ya udah tuh, akhirnya sampai di Korea dia datang ke dokter kan, tanya tuh kenapa gitu. Akhirnya dokternya kasih obat. Nah, tapi selama di Korea itu tuh si Yonghu jadi sering banget mimpi buruk, dan setiap dia bangun tangannya jadi berdarah gitu kan, lukanya itu. Akhirnya dia datang ke dokter dan dokternya yang kayak nggak tahu penyebabnya kenapa. Nah, pas lagi OTW ini nih, dia mau balik lagi ke rumah dari rumah sakit sama supirnya cerita kalau dia punya keponakannya ini sama nih insomnia juga karena mimpi buruk gitu, sama kayak si Yonghu. Pas dibawa ke rumah sakit juga kayak nggak tahu gitu kan, nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya dibawalah ke Cenayang. Pas sampai di Cenayang dibilang katanya keponakan supir Yonghu ini punya penyakit jantung, dan kalau dalam waktu 10 hari nggak diobatin dia bisa buta katanya gitu, bisa kehilangan penglihatannya gitu. Nah, si kakaknya supirnya Yonghu ini nih percaya nggak percaya kan, kayak masa iya gitu. Akhirnya dia diemin aja tuh anaknya, nggak diobatin gitu. Terus bener aja 10 hari kemudian anaknya ini nih, keponakan supirnya Yonghu tuh jadi nggak bisa ngeliat lagi gitu. Buru-buru dibawa ke Cenayang tapi udah telat gitu, udah nggak bisa diobatin. Jadinya keponakan supirnya Yonghu ini jadi sampai sekarang tuh nggak bisa ngeliat lagi. Tapi dia malah jadi bisa ngeliat hal-hal yang tak kasat mata, yang orang-orang lainnya tuh nggak bisa lihat gitu. Akhirnya karena rumah sakit yang nanganin Yonghu ini bener-bener udah hopeless banget, kayak bener-bener nggak tahu luka ini tuh kenapa sebenarnya sebabnya. Kira Yonghu mutusin buat ketemu sama keponakan supirnya ini. Pas gitu udah ngobrol-ngobrol, si keponakan ini bilang kalau Yonghu itu harus datang ke gereja yang ada di sebelah selatan rumah dia, apartemen dia, dan harus datang ke situ tengah malam. Akhirnya datanglah tuh dia ke sana kan tengah malam. Pas sampai sana, gak taunya ada seorang pastor yang namanya Bapak An lagi nanganin pasiennya. Nah, pasiennya ini ya otomatis yang kayak lagi kerasukan gitu ya. Nah, ternyata nih di dalam tubuh pasien ini ada roh yang jahat banget gitu, sampai Bapakan ini nih yang bener-bener kewalahan gitu. Nah, datang lah nih kan si Yonghu, cuk. Dia lihat, what's kenapa nih gitu kan. Akhirnya pasien ini kayak berusaha buat nyerang Yonghu juga kan, dipegang waktu kepalanya si pasiennya ini, pasiennya Bapakan, pakai tangannya Yonghu yang ada luka-lukanya itu. Nggak taunya kepalanya si pasien ini jadi kebakar, bener-bener yang kebakar gitu, kepanasan karena dipegang sama tangannya Yonghu gitu.
Udah akhirnya sakti dong gitu kan, si Yonghoo ini sakti gitu. Akhirnya si bapakan ini sama Yonghoo jadi kerjasama, jadi collab. Lama-kelamaan mereka tahu nih ternyata kalau ayahnya Yonghoo ini meninggal karena kecelakaan itu ada dalang di balik itu semua. Kenapa? Gimana? Nah, kalian silakan nonton aja The Divine Fury. Aku tuh suka film ini karena apa ya, bener-bener yang seru, terus menegangkan, dan Park Seo Joon ganteng. Terus gara-gara film ini juga aku jadi nonton film-film Park Seo Joon yang lainnya. Yang kalian harus nonton juga rekomendasi dari aku itu ada judulnya Midnight Runner sama The Chronicles of Evil. Itu seru banget juga, aku suka. Jadi kalian harus nonton. Oke, lanjut ke next movie. Film yang kedua adalah Mr. Zoo The Missing VIP. Ceritanya itu tentang agen badan intelijen Korea gitu yang terkenal banget, namanya Ju Tae-ju. Si agent Tae-ju ini diperanin sama Lee Seung-min. Nah, suatu hari ini si agent Tae-ju dapat tugas dari atasannya buat jadi bodyguard dari tamu VIP dari Cina namanya Ming Ming. Dan ternyata Ming Ming ini adalah seekor panda. Iya, panda beneran. Nggak yang beneran sih, tapi maksudnya ya panda gitu. Nah, jadi si Ming Ming ini dibawa dari Cina ke salah satu kebun binatang di Korea, dan si agent Tae-ju ini harus ngejagain dia gitu. Nah, nggak taunya pas lagi proses pemindahan itu ada segerombol pria-pria gitu mau nyulik si Ming Ming. Akhirnya dibawa lah tuh kan, wih, agent Tae-ju kaget dong, kayak hah, ada yang nyulik gitu kan. Terus udah dia pas dia lagi kejar-kejar, nggak taunya ada bom dari si segerombol pria-pria itu kan. Jatuh lah tuh si bapak Tae-ju, tumbang ke aspal, terus palanya kebentur gitu sampai akhirnya dia pingsan. Nah, pas dia bangun tiba-tiba nggak taunya dia jadi bisa ngomong sama hewan, berkomunikasi sama hewan gitu. Nah, pas lagi proses penculikannya si Ming Ming ini ada seekor anjing German Shepherd gitu, anjing polisi yang ngeliat pas lagi proses itu tuh. Nah, akhirnya karena si anjing ini nih jadi kunci utamanya buat nemuin si Ming Ming, karena dia udah ketemu gitu kan sama penculiknya langsung, dia kerjasama lah tuh akhirnya sama si agent Tae-ju buat nyari Ming Ming. Nah, kelanjutannya gimana kalian nonton juga aja sendiri. Ini filmnya yang genrenya komedi gitu sih, tapi pokoknya genre yang light gitu deh, kalian bisa nonton bareng keluarga kalian, seru-seruan. Aku juga suka film ini karena aku pribadi suka film atau series yang ada hewan-hewannya gitu kan, lucu aja gitu kan, gemoy gitu. Ya Allah. Oke, next film ketiga kita beralih ke yang genrenya romance. Film ini berjudul Unforgettable. Buat kalian para EXO-L pasti udah tahu ini film apa. Film yang diperanin sama Do Kyung Soo atau D.O. Ini film yang bikin aku bener-bener nangis. Kayaknya ini film Korea pertama yang bisa bikin aku nangis karena ceritanya seuah itu. Nah, ceritanya tentang apa? Ceritanya itu tentang kehidupan cinta masa lalu dari seorang penyiar radio gitu. Nah, penyiar radio ini tiba-tiba ketemuin sebuah surat dan kaset yang dari 23 tahun lalu gitu deh. Ternyata pas dia baca suratnya dan dengerin kasetnya itu nyeritain tentang 5 sekawan gitu di sebuah desa. Nah, nyeritain ini nih tentang kisah cinta dari Bombshell yang diperanin sama D.O. dengan Suok yang diperanin sama Kim So Hyun. Nah, si Bombshell ini nih suka nih sama Suok, tapi si Suok ini nih punya kelainan gitu di kakinya, jadi dia susah buat jalan. Nah, kadang juga dibantuin tuh sama Bombshell gitu kan, digendong. Nah, tapi ternyata nih cintanya si Bombshell itu bertepuk sebelah tangan. Si Suok ini nih diduga dia suka sama dokter muda yang jadi relawan gitu di rumah sakit ya, pokoknya di klinik yang ada di desa mereka gitu. Kecurigaannya si Bombshell ini nih pertamanya karena si Suok ini jadi rajin banget ke klinik, kayak bilangnya mau jadi sukarelawan gitu. Kira patah hati kan tuh si Bombshell gitu. Tapi ternyata Bombshell ini salah. Si Suok itu nggak suka sama dokter muda itu. Kenapa dia sering ke klinik? Karena ternyata si dokter muda ini nih bilang kalau kakinya Suok ini nih bisa disembuhin, tapi harus dibawa ke kota karena di kota itu perlengkapannya lebih lengkap kan otomatis. Ya udah deh tuh, pokoknya mulai datang konflik-konflik juga antara mereka berlima tuh, 5 serangkai, dan yang pasti itu seru banget. Kalian harus nonton. Film D.O. yang lainnya aku juga suka tuh ada Along with the Gods, kalau kalian tahu itu juga seru, sama Swing Kids. Itu performance-nya banget. Kalau ngomongin performance, anggota EXO-L lain yang aku suka ada Chanyeol yang main di film The Box. Itu keren banget The Box. Kalian harus nonton kalau belum nonton, oke? Kita lanjut ke film keempat. Film keempat ada Gonjiam The Haunted Asylum. Kali ini kita masuk ke genre horor. Ceritanya itu sebenarnya simple ya. Ceritain tentang seorang YouTuber namanya Hanjun yang diperanin sama Wi Ha-jun. Kalau kalian kenal Wi Ha-jun, itu main di Squid Game dan juga di 18 Again, drama 18 Again. Pokoknya si Hanjun ini seorang YouTuber gitu kan, yang kontennya tuh emang horor-horor gitu. Dia nih mau datang ke Gonjiam
Gonjiam, yang mana lah dulunya tuh rumah sakit jiwa gitu pas tahun 70-an. Kenapa dia mau datang ke situ? Karena ternyata di berita tuh dikabarin kalau ada 2 orang yang hilang di situ tuh baru-baru ini gitu, baru-baru itu gitu. Nah, akhirnya dia datang, dia ngajak temen-temennya buat apa? Buat uji nyali ke Gonjiam itu. Uji nyali. Mereka juga sambil live streaming gitu kan di dalam situ. Hai guys. Nah, terganggu lah tuh kan penghuni-penghuni di situ. Jadi digangguin juga lah tuh, digangguin balik mereka. Walaupun kisahnya simple tapi horornya dapet banget sih. Pokoknya nanti kalian akan ketemu satu scene dimana itu kayak what gitu. Kayak hah gitu. Aku terkejut banget, aku sampai teriak nontonnya karena seserem itu dan semengagetkan itu. Jadi kalian harus nonton film Gonjiam buat uji nyali. Oke, next film terakhir kelima. Masih nggak jauh-jauh dari horor juga, ini kayak lebih ke misteri ya. Judulnya adalah The Call, yang diperanin sama Park Shin Hye. The Call ini nyeritain tentang seorang perempuan yang namanya Soyeon. Dia itu datang lagi balik ke rumah dia, yang pokoknya rumah masa kecilnya dia gitu. Dan pas dia pindah itu, ternyata dia dapet telepon misterius yang baru itu dia ketahui kalau ternyata telepon itu tuh dari masa lalu. Soyeon ini nih sering banget dapet telepon sama perempuan yang namanya Yongsuk, perempuan yang tinggal di rumahnya Soyeon yang ya di zaman dulu gitu, bener-bener kayak zaman dulu sebelum si Soyeon lahir gitu. Nah udahlah tuh, akhirnya ternyata si mamanya Yongsuk itu adalah perempuan yang percaya sama aliran sesat, dan anaknya itu sering jadi kayak ditumbal gitu deh buat dimasukin sama roh-roh. Nah si Yongsuk ini nih capek, dia minta tolong sama si Soyeon. Udahlah tuh, akhirnya sejak saat itu mereka jadi berhubungan kan. Ternyata si Yongsuk ini, ya udah kalian nonton aja. Kalian nonton aja film The Call. Film The Call ini aku tahu sebenarnya dari Renjun NCT. Waktu itu dia nge-live dan bilang kalau dia nonton film itu dan katanya seru. Jadi aku langsung nonton dan ternyata emang bener seru banget, menegangkan. Pokoknya bener-bener kayak wah, setiap scene-nya tuh yang awas gitu-gitu. Wah, pokoknya seru banget ya, kalian harus nonton, oke? Ada juga film lain dari Mbak Park Shin Hye yang aku suka, itu ada judulnya #Alive. Itu film tentang zombie-zombie gitu, dan itu seru juga. Itu menegangkan banget, kalian harus nonton, seru banget, aku suka. Oke, film ini bonus terakhir, beneran terakhir. Judulnya adalah On Your Wedding Day. Kenapa aku masukin film ini? Karena ini film yang bener-bener bisa bikin aku nyesek kayak sampai 2 hari karena ceritanya. Karena ceritanya kan tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi yang real life experience bisa terjadi gitu sama kita. Terus bener-bener yang aku nonton, aku nggak tahu pas waktu itu aku emang lagi baper apa gimana, tapi sesedih itu. Aku sedih banget. Kayak 2 hari tuh sampai nyeseknya tetap berasa gitu. Yang main di film ini ada Park Bo Young sama Kim Yong Kwang. Ceritanya tentang apa? Singkatnya itu tentang Uyon tuh dia suka sama cewek namanya Seung Hee yang diperanin sama Park Bo Young ini gitu. Sejak awal mereka ketemu di SMA, si Uyon ini udah suka banget gitu sama Seung Hee kan. Tapi Seung Hee-nya tuh gak suka sama Uyon. Nah sampai akhirnya nih ada momen dimana si Seung Hee ini nih mau Uyon buat jadi pacar pura-puranya dia gitu. Nah sejak saat itu mereka jadi deket kan, makin deket. Ternyata si Seung Hee ini harus keluar kota buat pindah karena ada masalah keluarga gitu. Udah tuh akhirnya bertahun-tahun mereka gak ketemu kan. Si Uyon juga jadi kayak udahlah gue lulus SMA gak mau kuliah gitu. Dia jadi tukang jualan ayam goreng gitu. Nah suatu hari dia lihat nih di sebuah buku universitas gitu, Universitas Hanguk, ada mukanya si Seung Hee dong. Terus si Uyon kayak kaget banget, hah si Seung Hee ada di Universitas Hanguk gitu. Udah akhirnya dia belajar lah tuh mati-matian kan buat masuk ke Universitas Hanguk. Akhirnya berhasil dia masuk dan ketemu lagi bener sama Seung Hee. Nggak taunya pas nyampe sana si Seung Hee udah punya cowok. Dan pas potek itu ya si Uyon nggak yang jadi ngelupain Seung Hee, dia tetap dia tetap cinta pertama gue gitu kan. Nah nggak taunya cowoknya si Seung Hee ini nih wah bukan cowok yang bener gitu kan. Sampai akhirnya jadilah buah konflik-konflik lainnya antara Uyon dan Seung Hee. Kalian harus nonton On Your Wedding Day karena itu seru banget, sedih seperti itu. So, itu dia 5 plus bonus 1 film yang aku suka beserta sinopsisnya. Biar kalian makin penasaran buat nonton, langsung aja ditonton buat ngisi waktu luang kalian juga kan. Kalau kalian udah nonton filmnya, nanti boleh komen di bawah. Atau kalian ada rekomendasi film-film lainnya yang kalian suka banget gitu, boleh komen di bawah. Kalau kalian suka video ini dan video-video aku lainnya, silahkan jangan lupa buat subscribe dan like. So, segitu aja dari aku hari ini. Terima kasih. I'll see you in the next video. Bye-bye! Kalian baca please motor jangan lama-lama. Yongho ini sakti gitu ternyata. Buat kerjasama lah tuh buat apa tinggal di rumahnya si siapa sih